Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Najwa. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Dan saya yang akan presentasi pertama, dan setelahnya akan dipresentasikan oleh teman saya berikutnya. Baik. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada bagian pengantar ini, Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Nah, yang B, rumusan masalah. Yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan pendidikan Pancasila. Yang ketiga itu menggali sumber historis, sosiologis, politis pendidikan Pancasila. Yang keempat itu argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, yang C, tujuan pembahasan. Yang pertama itu memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, menambah wawasan yang diperlukan tentang materi pengantar pendidikan Pancasila. Baik, kita lanjut ke bab 2, ke pembahasan. Yang pertama itu di bagian A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Kita sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila atau yang biasa disebut PMP. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu PPKN. Nah, dan lain-lainnya. Namun, demikian apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah mempelajari yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut di atas? Jawaban yang diajukan mungkin berbeda satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan masa terdapat perbedaan dalam pemahaman atau perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contohnya itu, yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua itu gotong royong. Dan yang ketiga itu musyawarah. Dan yang keempat itu solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. 1. Konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan upaya sistem untuk menanamkan nilai dasar Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi bangsa kepada setiap warga negara, terutama generasi muda. Konsep ini bertujuan untuk membangun kesadaran kebangsaan dan membentuk karakter individu yang berlandaskan nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi dan keberagaman agama. Nah, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, memupuk cinta tanah air dan solidaritas nasional. Nah, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, menanamkan nilai demokrasi dan musyawarah. Nah, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, yang kedua itu urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya itu
Yang pertama, menguatkan identitas bangsa di tengah globalisasi. Pendidikan Pancasila membantu menjaga identitas bangsa Indonesia dengan menginternalisasi nilai-nilai lokal yang khas. Yang kedua itu membangun karakter generasi muda melalui pendidikan ini. Generasi muda diarahkan untuk memiliki moralitas, rasa kebangsaan, dan integrasi yang tinggi. Yang ketiga itu mengatasi konflik sosial. Pancasila sebagai ideologi pemersatu menjadi acuan dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik yang muncul di masyarakat. Nah, yang keempat itu mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Pendidikan Pancasila membantu warga negara memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Nah, yang kelima itu mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi seperti menghormati proses pemilu dan menjaga keadilan sosial. Nah, melalui pendidikan Pancasila, bangsa Indonesia dapat memperkuat fondasi kebangsaan yang kokoh untuk menghadapi tantangan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintana Sobi Anita. Baik, langsung saja. B. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan Pancasila. Dalam pemikiran Anda pasti pernah terlintas mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Hal tersebut terjadi mengingatkan jurusan atau program studi perguruan tinggi sangat spesifik, sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun apabila kita berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bernormal. Hal tersebut karenakan perubahan dan inspirasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat kita tidak dicerbut dalam agar budaya sendiri yang menjadi identitas suatu bangsa, yang menjadi perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengundurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila dalam kehidupan politik. Para elit politik, eksekutif, dan legislatif mulai mengembangkan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsoen politik. Dari jiwa kewarganegaraan, bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menguras nilai-nilai moral anak bangsa. Hal tersebut menunjukkan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk memiliki nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan pendidikan Pancasila ini diharapkan memperkokoh modalitas akademik mahasiswa berperan serta membangun pemahaman masyarakat tentang antara lain 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya sangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.
Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut di atas amat penting, sebab apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu manusianya suatu bangsa. Meminjam istilah dari Kanichi Ohmei 1995, yaitu THI Totan. Punahnya suatu negara dapat terjadi karena 1, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga bahkan ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa sendiri. C. Memanggil sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa dalam turut serta memecahkan permasalahan. Permasalahan sosial akan bertumbuh turut serta memecahkan permasalahan. Permasalahan sosial akan bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi tanah air. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106-43 SM, mengungkapkan historis vitae magistrar yang bermakna sejarah memberikan kearifan, pengertian lain, dan istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implementasi pegayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari, melalui pendekatan ini kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antara manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dalam masyarakat. Menurut Soekanto 1982-2-19, sosiologis dapat menempatkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis, Anda diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang menuntut sikap secara arif, dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara
Thailand 2000.213 menurut Bung Karno, nilai-nilai Pancasila digali dari bumi peristiwa Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. 3. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber penggayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita. Tujuan agar kita mampu mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penutup dalam mewujudkan tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo 1998.232, yakni ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu yang memiliki seorang atau sekelompok orang atas dasar mana menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang di hidupannya, dan yang menentukan sikap yang terhadap kejadian menuntutkan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik di dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, kita akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis secara spesifik. Fokus telahan melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penutup atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara state, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, bisnis rumah maki, kebijakan, polisi, dan pembagian distribution sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, kita diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada instruksi politik maupun suprastruktur politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Jadi, dinamika pendidikan Pancasila, sebagaimana kita ketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila kita telusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal di situ, kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya yang berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato para tokoh bangsa dalam rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar di situ. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila di situ. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. Rajiman Wetyodinik yang kita ketahui sebelumnya beliau menjadi Kaijo Ketua Doku Ristu Junbi di situ, seorang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Masuk poin E, itu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa menurut penjelasan
Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia di situ. Dengan landasan tersebut, Dijen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputinya yang satu pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang kedua pendidik Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang kelima Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, yang ketujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di situ. Masuk kesimpulannya, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan learning untuk mengembangkan kronologi, attitude, dan skill mahasiswa di situ bagi calon pemimpin bangsa dan membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun guiding principle sehingga menjadi warga negara baik, good citizenship. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.